Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang akad-akad lainnya. Pokok pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama ada akad syaf, yang kedua akad wadiyah, yang ketiga akad al-wakalah, yang keempat akad al-kafalah, yang kelima kardu hasan, yang keenam akad al-hiwalah atau hawalah, dan yang ketujuh akad al-ran, kemudian yang kedelapan akad jualah, dan yang kesembilan charge card dan syariah card atau kartu kredit syariah, dan yang terakhir yaitu perlakuan akuntansi menurut PSAK 59 dan PAPSI tahun 2013. Langsung ke yang pertama yaitu akad syaf. Syaf secara bahasa diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Syaf adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis, misalnya rupiah dengan rupiah, maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar, atau sebaliknya, tidak boleh ada hak kiat syarat bagi pembeli. Kemudian yang kedua, akad wadiyah. Wadiyah merupakan simpanan atau deposit barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Wadiyah adalah akad titipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut, sehingga pihak yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Nah, dalam akad hendaknya dijelaskan tujuan wadiyah, cara penyimpanan. Cara penyimpanannya, lamanya waktu penitipan, biaya yang dibebankan pada pemilik barang, dan hal-hal lain yang dianggap penting. Kemudian yang ketiga yaitu akad al-wakalah. Al-wakalah atau al-wikalah atau at-tarwid berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Menurut Sabik tahun 2008, akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sebabnya adalah tidak semua hal dapat diwakilkan, contohnya salat, puasa, bersuci, kisah, talak, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, akad al-kafalah. Menurut Said Sabi pada tahun 2008 menyebutkan bahwa kafalah disebut juga daman atau jaminan, hamalah atau beban, dan za'amah atau tanggungan. Akad kafalah yaitu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafiil kepada pihak ketiga atau makful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung atau disebut dengan makful anhu lasya. Secara teknis, al-kafalah merupakan perjanjian antara seseorang yang memberikan penjaminan atau penjamin kepada seorang kreditur yang memberikan utang kepada seorang debitur, di mana utang debitur akan dilunasi oleh penjamin apabila debitur tidak membayar utangnya. Contoh akad kafalah garansi bank, standby letter of credit, pembukaan L atau si import, akseptasi, endorsement, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu kardu hasan. Kardu hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya atau hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah, tidak ada riba. Karena kalau meminjamkan uang, maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Namun, si peminjam boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya sebagai hadiah, dan tidak boleh dicantumkan dalam perjanjian dan juga tidak boleh berulang. Pinjaman kard bertujuan untuk diberikan pada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial untuk tujuan sosial ataupun kemanusiaan. Cara pelunasan dan waktu pelunasan pinjaman ditetapkan bersama antara pemberi dan penerima pinjaman. Kemudian yang keenam, akad al-hiwalah atau hawalah. Hawalah secara harfiah berarti pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit, atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad tabaruk, yang bertujuan untuk saling tolong-menolong untuk menggapai ridha Allah. Jika dialihkan utang, maka akad hawalah merupakan akad pengalihan utang dari satu pihak yang terutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar utangnya. Transaksi seperti ini dapat terjadi dengan adanya saling mempercayai antara para pihak yang bertransaksi. Secara teknis,
Pihak yang berutang atau muhil meminta pihak lain untuk membayarkan terlebih dahulu utangnya pada pihak lain. Setelah akad hawalah dilakukan, pihak yang berutang akan membayar kepada pihak yang telah menanggung utangnya atau hak penagihan berpindah menjadi hak muhal alai. Dalam hal ini, pihak yang mengambil alih utang harus yakin pihak yang diambil alih utangnya dapat memenuhi kewajibannya di kemudian hari. Kemudian yang ketujuh, akad al-ran. Ran secara harfiah berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, ran adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. Ran yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad ran juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Nah, barang gadai baru dapat diserahkan kembali pada pihak berutang apabila utangnya sudah lunas. Akad ran digunakan pada pegadaian syariah. Tujuan penggunaan akad ini adalah agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Kemudian yang kedelapan, akad jualah. Jualah berasal dari kata ja'ula yang memiliki banyak arti antara lain jumlah imbalan, meletakkan, membuat. Menurut fikih, jualah diartikan sebagai suatu tanggung jawab dan bentuk janji memberikan hadiah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Jika dikaitkan dengan hukum positif, maka akad jualah bisa dianalogikan dengan sayembara, imbalan, upah, atau perlombaan. Kemudian yang kesembilan, charge card dan syariah card atau kartu kredit syariah. Charge card adalah syariah card dan syariah card merupakan salah satu produk perbankan syariah. Akad yang digunakan adalah kombinasi dari akad-akad yang telah dijelaskan sebelumnya. Charge card adalah fasilitas kartu talangan yang dipergunakan oleh pemegang kartu sebagai alat pembayaran atau pengambilan uang tunai pada tempat-tempat tertentu yang harus dibayar lunas kepada pihak yang memberikan talangan pada waktu yang telah ditetapkan. Sementara itu, charge card adalah syariah card adalah kartu yang bersifat seperti kartu kredit dengan hubungan hukum berdasarkan sistem yang sudah ada antara pihak berdasarkan prinsip syariah. Kemudian terakhir, perlakuan akuntansi. Pengakuan pendapatan dan beban. Yang pertama, pendapatan dan beban yang berkaitan dengan jangka waktu diakui selama jangka waktu tersebut. Kemudian yang kedua, pendapatan dan beban yang tidak berkaitan dengan jangka waktu diakui pada saat terjadinya. Nah, bagi perbankan, pendapatan administrasi, bonus, atau ujrah yang diperoleh perlakuannya tergantung dari sumber dana itu. Jika berasal dari internal, maka diakui sebagai pendapatan operasi lain dan tidak dibagi hasilkan. Jika berasal dari dana pihak ketiga, maka diakui sebagai pendapatan utama lain dan dibagi hasilkan. Baiklah, pada kesempatan kali ini itu yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.